Jadi ini menjadi peringatan besar, peringatan yang berat bagi para ulama, bagi para ustadz. Ada di pundak mereka tanggung jawab menyampaikan Islam sebagaimana mestinya. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika Allah menegaskan bahwa Islam ini risalah akhir zaman, ketika Allah menegaskan bahwa Islam ini adalah risalah untuk seluruh manusia, artinya seluruh hukumnya ini relevan untuk sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan kemudahan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اللهم ارحمنا. وإذ أخذ الله, dan tatkala Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitaba, janji dari orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni orang-orang Yahudi. Biasanya para ulama, seperti yang sering kita sampaikan, memberikan penjelasan maknanya wa idz akhadallahu, dan ceritakanlah wahai Muhammad tatkala Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitab, mengambil janji dari orang-orang ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi. Ceritakanlah wahai Muhammad tatkala Allah atau ketika Allah mengambil janji dari orang-orang ahli kitab. Artinya Allah mengambil janji dari para pendahulu orang-orang Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
sejak dari masa rasul-rasul mereka dan nabi-nabi mereka. Apa isinya janji yang Allah ambil dari orang-orang Yahudi melalui para nabi dan para rasul mereka sejak dahulu kala? Isi janji yang diambil oleh Allah dari mereka adalah la tubayyinunnahu, kalian bersumpah akan benar-benar menjelaskan Alkitab. Menjelaskan Alkitab yakni menjelaskan Taurat linnasi, kepada manusia. Yang dimaksud dengan menjelaskan Alkitab kepada manusia ini adalah tidak menyamarkan maknanya dan tidak menyimpangkan tafsirnya atau menyimpangkan takwilnya. Wala taktumunahu, dan kalian bersumpah tidak akan menyembunyikan Alkitab. Artinya mereka diminta oleh Allah untuk bersumpah tidak menyembunyikan sedikit pun bagian dari kitab Taurat. Dari sini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dua janji dari orang-orang ahli kitab, khususnya para ulama-ulama mereka. Melalui siapa Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka ahli kitab, khususnya para ulama-ulama mereka? Tentunya melalui para nabi dan rasul mereka. Dua perkara yang diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah la tubayyinunnahu linnas. Mereka diminta oleh Allah untuk bersumpah akan menerangkan, akan menjelaskan Alkitab kepada manusia. Maknanya mereka diambil janji oleh Allah untuk tidak menyamarkan maknanya Alkitab, tidak menyembunyikan maknanya Alkitab, dan juga tidak memalingkan atau menyimpangkan atau menyelewengkan tafsirnya Alkitab. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah meminta mereka agar bersumpah tidak menyembunyikan sedikit pun bagian dari Alkitab. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Begitu janji yang diambil oleh Allah dari ahli kitab, yakni para pendahulu orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah melalui para rasulnya pada zaman-zaman sebelumnya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi? Allah mengatakan fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Fanabadhuhu, maka ternyata orang-orang ahli kitab itu membuang janji Allah. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Maksudnya, kata para ulama, ini adalah sebuah isti'arah. Dalam bahasa Arab ada istilah majaz isti'arah. Maksudnya adalah bahwa mereka mengabaikan, membuang janji, itu maknanya mengabaikan, tidak mengamalkan, tidak melaksanakan, tidak menunaikan janji mereka yang telah diambil oleh Allah. Sehingga seolah-olah janji itu menjadi amrun mambud, menjadi perkara yang dibuang. Kalau perkara itu dibuang berarti ghairu muntafa' bih, tidak diambil manfaatnya karena sudah dibuang. Jadi Allah menggambarkan bahwa janji yang Allah ambil dari mereka itu dibuang oleh mereka. Jadi seolah-olah janji itu wujudnya benda, lalu mereka buang. Maknanya menggambarkan bahwa janji ini menurut mereka tidak ada gunanya.
sehingga mereka buang. Yang kedua, menggambarkan bahwa mereka tidak mengamalkan. Bahkan bukan hanya tidak mengamalkan, mereka meremehkan, mereka merendahkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan makna yang terkandung di dalam kata fanabazuhu wara'a zuhurihim, membuang di belakang punggung. Seperti halnya misalnya seseorang memberikan sesuatu kepada saya, ini Pak silahkan, kemudian saya langsung lemparkan ke belakang, saya lempar begitu saja. Apa artinya? Saya berarti menganggap bahwa ini tidak berguna, dan saya juga menganggap ini adalah perkara yang remeh, sehingga harus saya buang ke belakang saya, dan sudah barang tentu saya tidak memanfaatkan apa yang diberikan kepada saya. Begitu gambaran Al-Quran menggambarkan orang-orang Yahudi, sikap mereka terhadap janji yang telah diambil oleh Allah dari mereka melalui lisan Rasul dan Nabi-Nabi mereka. Buang janji, abaikan isinya, tinggalkan mengamalkannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Tidak hanya itu, mereka melakukan kejahatan yang kedua, washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka menukarkan bihi dengan janji tersebut tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya bagaimana? Mereka lebih memilih mengambil riswah, suap, lebih memilih mengambil jaizah atau hadiah atau penghargaan atau upah atau yang sejenisnya dari orang-orang ahlul ahwa, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dari orang-orang zalim, baik dari kalangan penguasa maupun non penguasa, dalam rangka mendukung kezaliman dan kerusakan-kerusakan mereka. Dengan cara apa? Mereka mendukung dengan cara melakukan takwil-takwil yang batil terhadap kitab Taurat, dengan cara menyimpangkan maknanya kitab Taurat. Ulama menjelaskan seperti kata Imam Ibnu Ashur, maknanya apa? Mereka melakukan takwil-takwil, penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum-hukum yang dianggap memukul, yang dianggap memukul para penguasa yang zalim, ditakwil dengan makna-makna yang bisa sebaliknya, yaitu mendukung para penguasa yang zalim. Imam Ibnu Ashur mengatakan, wa ta'wilu kulli hukmin fihi darbun ala aidil jababirati wadh-dhalamah bima yutliqu aydiyahum fi dhulmir ra'iyah. Dan mentakwilkan setiap hukum yang bisa menghalangi orang-orang zalim melakukan kejahatannya, orang-orang diktator, penguasa diktator melakukan kezalimannya, ditakwil dengan makna-makna atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa membebaskan mereka untuk melakukan kezaliman terhadap rakyat. Begitu tafsirannya para ulama, diantaranya disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada para ahli kitab. Ahli kitab ini berarti pengikut Taurat, ahli kitab Yahudi dalam hal ini, agar mereka melakukan dua hal. Pertama adalah menjelaskan, menerangkan isi Alkitab, tidak menyembunyikan isinya dan tidak menyimpangkan maknanya. Yang kedua, tidak sedikit pun menyembunyikan dari Alkitab. Jadi tidak ditutup-tutupi, disembunyikan, tidak disampaikan. Ini yang kedua. Tetapi ternyata sikap mereka justru sebaliknya. Janji yang diambil oleh Allah dari mereka itu dibuang. Digambarkan oleh Quran, fanabadzuhu wara'a zuhurihim. Mereka membuang janji itu
di belakang punggung mereka. Maknanya janji itu diremehkan, janji itu direndahkan oleh mereka, dan tentu saja janji itu dianggap tidak ada dan tentu tidak diamalkan. Sebaliknya mereka melakukan kejahatan, yaitu apa? Mereka melakukan takwil-takwil yang batil, takwil-takwil yang rusak, menyimpangkan maknanya kitab Taurat. Untuk apa? Mendukung kekuasaan, mendukung para pelaku kezoliman. Yang mana dengan takwil-takwil yang rusak itu, takwil-takwil yang batil itu, mereka mendapatkan, kalau bahasa sekarang, cuan, mendapatkan uang, mendapatkan harta dari para penguasa dan juga dari orang-orang kaya yang zalim. Fabi sama yashtarun, maka buruk sekali apa yang mereka tukarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabi sama yashtarun, maka buruk sekali apa yang mereka tukarkan. Jadi maknanya buruk sekali tindakan mereka menukarkan janji Allah dengan cuan, dengan harta. Dan Allah di sini memberikan penjelasan bahwa yang mereka dapatkan itu hanya samanan qalila, nilai atau harga yang sedikit. Maknanya berapapun ya jumlahnya, apakah miliaran ataukah triliunan, tetap saja hakikatnya adalah samanan qalila, sedikit. Kalau dibandingkan dengan akibat yang akan didapatkan, yaitu neraka, maka itu adalah samanan qalila, harga yang sangat murah sekali kalau dibandingkan dengan akibat yang akan mereka tanggung, yaitu adalah masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini janji yang pernah diambil oleh Allah kepada ahli kitab dan sikapnya ahli kitab seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fakta ini kepada kaum muslimin? Apakah sekedar untuk sebagai wawasan? Yo ben kue ngerti bahasa Jawa. Apakah cuma sekedar itu? Ternyata tidak. Ya, tentu saja tidak. Para ulama mengatakan wa hadhil ayat ini wa in kanat fi ahlil kitab, sekalipun ayat ini bicara tentang ahli kitab, illa anna hukmaha yashmulu man yartakibu mithla sani'ihim minal muslimin. Hanya saja hukum ini, yakni celaan yang begitu buruk sekali dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang akan ditimpakan akibat dari perbuatan ini juga akan menimpa mereka yang melakukan tindakan yang serupa minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Littihadil jinsil hukmi wal illati fihi, karena perbuatannya sama, karena hukumnya juga sama. Jadi maknanya kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau umat Islam hari ini tentu dari kalangan elitnya, yakni kalangan ulamanya, kalangan para intelektualnya, melakukan apa yang dilakukan oleh ahli kitab, yaitu apa? Menyembunyikan maknanya Al-Quran, atau menyimpangkan maknanya Al-Quran, atau mentakwil Al-Quran dengan takwil-takwil yang batil, atau tidak menyampaikan sebagian isi Al-Quran, sengaja tidak menyampaikan sebagian isi Al-Quran karena dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan penguasa, atau kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu, atau kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka orang-orang semacam ini juga kena celaan di dalam ayat ini. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang serupa, maka hukumnya juga sama. Memang apa istimewanya kita dengan ahli kitab? Tidak ada, sama-sama ibadullah, sama-sama hambanya Allah. Jadi kalau dulu ahli kitab ini melakukan dosa, melakukan kejahatan, yaitu menyembunyikan dan menyimpangkan maknanya Taurat,
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kalau ada umat Islam, kalau ada ulamanya atau kiainya atau ustadznya atau intelektualnya melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh ahli kitab, maka berarti hukumnya juga sama. Nah, pertanyaannya, apakah itu terjadi? Jawabannya jelas terjadi. Kenapa kok jelas terjadi? Karena ketika Allah memperingatkan, itu maknanya sesuatu itu terjadi. Sesuatu itu akan terjadi karena Allah memperingatkan. Untuk apa memperingatkan sesuatu yang tidak akan terjadi? Jadi maknanya ketika Allah itu memperingatkan, maka berarti itu terjadi. Apalagi didukung dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan yang lain, Nabi mengatakan, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin hatta law dahalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti caranya, sunnahnya. Sunnah itu maknanya jalannya, caranya, modelnya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga ketika mereka masuk ke dalam liang biawak, maka kalian pun akan mengikutinya. Sahabat-sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami itu? Siapa? Al-Yahud wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi ini menjadi peringatan besar, peringatan yang berat bagi para ulama, bagi para ustadz. Ada di pundak mereka tanggung jawab menyampaikan Islam sebagaimana mestinya. Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia, mengatur kehidupan. Jadi yang harus menyesuaikan itu manusianya. Jangan dibalik. Karena Islam ini sekarang sudah usianya 14-15 abad dan manusia sudah mengalami perkembangan, maka hukum-hukumnya harus menyesuaikan. Kewalik, siapa yang jadi Tuhan kalau seperti itu? Siapa yang punya hukum kalau seperti itu? Maka harus difahami bahwa penggaris itu harus selalu lurus. Apapun kertas yang mau kita garisi, ya, apakah kertas itu lurus atau tidak, maka kita harus tetap memakai penggaris yang lurus. Dengan penggaris yang lurus itu, kita akan tahu hasilnya lurus apa enggak lurus. Yang kita ukur ini lurus apa enggak lurus, kita jadi tahu dengan penggaris yang lurus. Tetapi kalau penggarisnya sudah kita bengkokkan, alat ukurnya sudah kita rubah, itu bagaimana yang terjadi? Ya. Nah, ibaratnya ketika seseorang mengatakan bahwa kita ini sudah modern, kita ini sudah maju, kita ini sudah melewati era yang sangat maju sekali, era milenium. Sudah lebih dari 20 tahun era milenium. Masa hukum yang turun 15 abad yang lalu tetap kita pakai? Atau kita mengatakan Islam ini sudah berjalan 15 abad yang lalu dan manusia ini sudah modern, sementara ketika Islam datang manusia itu masih naik unta, masih naik kuda, jalan kaki nggak pakai sandal. Begitu kira-kira. Hidup di kemah-kemah. Sekarang kita hidup di gedung-gedung tinggi yang mewah, dengan transportasi yang sangat canggih dan dengan alat telekomunikasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka sudah barang tentu ini
hukum tidak relevan lagi. Quran, Islam tidak relevan lagi. Kalau kita mengatakan seperti itu, maknanya kita gak usah nganggo Quran, penggarisnya buang wae, atau minimal kita garisnya bengkokkan saja. Kita sesuaikan dengan realitas. Berarti maknanya penggarisnya kita bengkokkan saja. Kalau itu yang terjadi berarti kita seperti ahli kitab, kita seperti Yahudi. Apakah kita sebagai orang biasanya, orang awamnya, ataukah kita sebagai ustadznya, yainya, atau ulamanya? Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Lah mungkin kita bertanya, loh Islam sudah turun 15 abad yang lalu. Manusia sekarang sudah modern, kan memang tidak relevan. Maka jawabannya Islam akan senantiasa relevan. Karena Islam ini memecahkan urusan manusia. Islam ini memberikan solusi bagi berbagai problematika kehidupan manusia sebagai manusia, bukan sebagai orang Indonesia, bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai orang yang hidup di abad pertengahan, bukan pula orang yang hidup di abad 20 atau di abad 21. Bukan itu. Manusia itu sepanjang manusia tetap sama sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang manusia tidak pernah berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuk fisiklinya, zohirnya saja. Dulu manusia menikah, sekarang menikah. Dulu manusia makan, sekarang makan. Yang beda ya makanannya, cara memasaknya, itu saja. Dulu manusia berjalan, sekarang berjalan. Dulu manusia berkomunikasi, sekarang berkomunikasi. Yang beda, dulu komunikasi harus face to face, sekarang enggak, bisa lewat jarak jauh. Dulu manusia surat menyurat, bedanya sekarang juga surat menyurat. Bedanya dulu surat menyurat sebulan, 3 bulan, seminggu baru datang suratnya. Sekarang langsung seketika surat itu sampai ke kita melalui ya WhatsApp, melalui Messenger, melalui yang lain. Nah begitu. Sama. Dulu manusia begitu, sekarang ya begitu, tidak pernah berubah. Jadi dari karakter dasar manusia sebagai orang yang memiliki yang disebut dengan at-toqoh al-hayawiyah, potensi hidup, yang mana potensi hidup itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah al-hajatul udwiyah, kebutuhan fisik, dan yang kedua adalah al-gharaiz, naluri-naluri. Maka ini tidak pernah berubah. Kebutuhan fisik itu misalnya apa? Makan, minum, tidur ya. Kemudian mohon maaf BAK, BAB, dari dulu sampai sekarang manusia tidak pernah berubah. Begitu pula gharizah, naluri. Naluri itu apa? Naluri itu intinya adalah naluri mempertahankan diri, survival instinct. Manusia suka harta, manusia suka kedudukan, manusia takut kalau diancam, manusia senang kalau dipuji. Itu bagian dari manifest dari gharizatul baqa, survival instinct. Manusia bisa bertengkar, manusia bisa berperang, manusia bisa berantem, manusia bersaing untuk berkuasa. Zaman dulu sampai sekarang sama. Itu wujud dari naluri gharizatul baqa, survival instinct. Lalu ada yang disebut dengan gharizatun nau, naluri kecenderungan kepada sesama manusia. Ada wujudnya mencintai lawan jenis, tertarik kepada lawan jenis, mencintai bapaknya, mencintai ibunya, mencintai anak-anaknya dan keluarganya. Dari dulu sampai sekarang sama, tidak pernah berubah. Yang ketiga, gharizatut tadayun, naluri beragama ya, naluri beragama. Artinya apa naluri beragama? Bahwa manusia dari sejak dulu sampai sekarang itu memiliki sebuah kecenderungan untuk mengkultuskan sesuatu yang dianggapnya sebagai Tuhan. Terlepas siapa yang dipertuhankan, tapi itulah manusia. Ketika manusia itu mengingkari keberadaan Tuhan, maka ada kekosongan dalam dirinya yang justru menimbulkan kegundahan dan kegalauan yang tidak ada obatnya. Maka di masyarakat
ateis, di masyarakat misalnya komunis, yang namanya angka bunuh diri akan semakin banyak dibanding dengan masyarakat-masyarakat yang masih mengimani kepada adanya Tuhan. Apalagi masyarakat yang mengimani adanya balasan kelak di akhirat, nikmat surga, nikmat neraka, dan siksa neraka, dan dianjurkan untuk bersabar untuk mendapatkan pahala kelak di surga, maka angka bunuh diri semakin kecil. Maka di tengah umat Islam, angka bunuh diri meskipun ada, ini jumlahnya sangat kecil sekali. Di Palestina, di Suriah, hidup yang begitu susah, tidak kita dapati ada cerita wanita bunuh diri, anak bunuh diri, bapak bunuh diri, nggak ada. Yang ada dibunuh oleh Israel, ya. Tapi kalau bunuh diri tidak ada. Itu kenapa? Karena dalam hati mereka ada Allah. Mereka bergantung kepada Allah. Dengan kondisi seperti itu, mereka berharap ada ridho Allah, ada pahala Allah. Nah, ini gharizatul at-tadayun, manifest dari naluri beragama. Jadi manusia dari dulu sampai sekarang, ya itu saja, gak pernah berubah. Jadi untuk apa kemudian hukum menyesuaikan? Seharusnya yang kemudian menyesuaikan adalah manusia menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan Allah ini adalah Maha Mencipta, sehingga dia mesti lebih tahu daripada yang diciptakan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kata Allah, ingatlah, ala ya'lamu, apakah tidak tahu, man khalaqa, zat yang menciptakan. Masa sih zat yang menciptakan nggak tahu? Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Wa huwal latiful khabir, sedangkan dia adalah zat yang maha lembut, zat yang maha mengetahui segalanya. Ayat yang lain mengatakan, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu atau Allah yang lebih tahu? Artinya Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ketika Allah menegaskan bahwa Islam ini risalah akhir zaman, ketika Allah menegaskan bahwa Islam ini adalah risalah untuk seluruh manusia, artinya seluruh hukumnya ini relevan untuk sepanjang zaman. Tentu saja kita memahami ada hukum-hukum Islam yang itu didasarkan pada pemahaman para ulama yang berdasarkan pada ayat-ayat atau hadis. Nah, ini yang mungkin untuk ditinjau ulang, karena itu pemahaman terhadap nas, bukan penegasan Allah langsung. Tetapi yang penegasan Allah langsung, penegasan Quran atau penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula perkara-perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama sejak dulu hingga sekarang, ini tidak bisa ditinjau. Bahasanya hukum itu tidak bisa di judicial review, tidak bisa direvisi. Yang bisa merevisi ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menetapkan Islam ini tidak akan direvisi lagi. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah tamat, telah sempurna kalimat Tuhanmu. Maknanya sudah tidak ada lagi hukum baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, ini ya penjelasan ayat wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab hingga akhir. Nah, kalau kita melihat kondisi kita hari ini, maka kita melihat ayat ini benar-benar terjadi. Banyak, mohon maaf ini ya, banyak orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk mendukung penguasa, mendukung kezaliman. Yang dulu haram, sekarang jadi halal untuk kepentingan politik tertentu. Dan ini adalah rahasia umum. Nah, jadi seperti itu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Ayat 188 kembali Allah mencela, mengancam orang-orang ahli kitab. Yang mana orang-orang ahli kitab itu merasa mereka berilmu,
Mereka senang kalau dipuji-puji dengan ilmu, berilmu. Padahal mereka tidak mengamalkan ilmunya. Al-Quran mengatakan la tahsabannal ladina, janganlah kalian mengira, janganlah kamu mengira, alladzina yafrahuna, orang-orang yang mereka bahagia, senang, bima atau dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu apa? Orang-orang Yahudi yang melakukan penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat. Mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, mereka merasa berhasil. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka senang dipuji. Mereka senang dipuji bahwa mereka adalah para ahli, para orang-orang yang faham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Taurat. Itu maknanya yuhibbuna ayyuhmadu, sebagaimana perkataan Mujahid, pendapat Imam Mujahid. Mujahid ini salah satu mufassir dari kalangan tabi'in. Maknanya yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Maksudnya adalah mereka suka dipuji bahwa mereka adalah para penjaga syariat Taurat, para khurras itu ya, para pelindung, para penjaga, wal alimuna bi ta'wiliha, dan orang-orang yang alim tahu tentang takwilnya Taurat. Mereka senang kalau dipuji-puji sebagai ahli Taurat, orang yang faham Taurat, orang yang mengerti tentang Taurat. Padahal mereka justru menyembunyikan isinya Taurat, mentakwilkan, menyimpangkan maknanya Taurat. Quran mengatakan jangan mengira, kamu jangan mengira orang-orang yang senang dengan apa yang mereka kerjakan dan senang dipuji dengan apa yang mereka tidak mengerjakannya, artinya tidak ada pada realitasnya, fala tahsabannahum, maka janganlah, sungguh janganlah kamu mengira mereka bimafazatin, berada di tempat yang aman, selamat minal azabi, dari siksa. Maknanya jangan kira mereka selamat dari siksa Allah. Artinya mereka jelas tidak selamat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ayat ini sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan orang Yahudi, seperti yang tadi saya sampaikan. Sebagian ulama yang lain mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, yang mana mereka bersumpah-sumpah di hadapan Nabi tidak ikut berperang karena ada uzur, ada alasan, dan mereka punya niat untuk berperang sebenarnya, sehingga mereka dipuji-puji oleh orang bahwa itu orang baik sebenarnya, tapi karena tidak ada kesempatan. Nah, begitu sebagian ulama mengatakan. Tetapi yang masyhur, yang lohirnya ayat ini, yang kita nampak melihatnya, ini berkaitan dengan ahli kitab. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita menjadi paham juga bahwa ilmu, sekedar ilmu itu tidak menyelamatkan. Ilmu, sekedar ilmu, artinya sekedar wawasan, sekedar pengetahuan, itu tidak menyelamatkan manusia. Nah, yang bisa menyelamatkan manusia itu apa? Ilmu dan amal terhadap ilmu tersebut, mengamalkan terhadap ilmu tersebut. Ilmu tanpa amal ya tidak ada manfaatnya. Kalau ungkapan orang Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samrah, ilmu tanpa amal seperti pohon nggak ada buahnya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Oleh karena itu yang harus kita pahami, apa yang kita sebut dengan ilmu di dalam Islam, ya, ilmu fikih, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini dosa besar, ini pahalanya besar. Ini tidak boleh sekedar menjadi sebuah informasi,
Tidak boleh sekedar menjadi maklumat, mujarradul maklumat, sekedar informasi yang ada di otak kita. Karena Islam itu bukan ilmu pengetahuan. Islam itu bukan sekedar wawasan. Islam itu akidah. Yang mana hukum-hukumnya yang kita sebut dengan ilmu ini diyakini dan diamalkan. Diyakini dan diamalkan. Wajib diyakini dan juga wajib diamalkan. Jadi bukan sekedar untuk diketahui. Tidak sebagaimana kita belajar misalnya ilmu pengetahuan yang lain seperti mungkin IPS dan lain sebagainya. Kita belajar kemudian kita tahu, ya udah sekedar tahu aja. Setelah itu kita tinggal ya tidak ada masalah, memang sekedar wawasan. Sebaliknya Islam ini datang bukan sebagai sebuah wawasan, tapi sebagai sebuah akidah, sebagai sebuah keyakinan yang mengkonsekuensikan pada amal. Oleh karena itu maka ilmu saja tidak menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah ilmu dan amal. Begitu. Maka Al-Quran juga mencela ahli kitab. Ahli kitab dari kalangan Yahudi, yang mana mereka tidak mengamalkan Alkitab, tidak mengamalkan Taurat. Al-Quran dalam satu ayatnya mengatakan masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang mereka diberi Alkitab tapi mereka tidak mengamalkan, maknanya tidak memanfaatkan isinya, tidak mengambil manfaat dari isinya, tidak mengamalkan isinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang mengangkut buku-buku yang besar. Keledai itu mendapatkan manfaatnya? Enggak, cuma memberatkan punggungnya saja. Begitu pula orang alim, orang yang punya ilmu, dia tidak mengamalkan, maka ilmu itu tidak berguna bagi dia. Sebaliknya dia justru akan mendapatkan beban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad, beliau mengatakan tentang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, beliau mengatakan bahwa mereka itu mu'adzabun min qabli ubbatil wasan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Begitu perkataan Imam Ibn Ruslan. Wallahu ta'ala alam. Demikian jemaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.